bagi orang atau pihak tertentu yang menginginkan suatu bisnis atau usaha di bidang pertambangan harus betul-betul paham lahir dan batin. Karena bagaimana? Siap lahir dan batin juga. Siap lahir dan batin. Gerakan, saya mengatakan gerakan atau gebrakan atau sidak dari Pak Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih saat ini sudah terlantik, ya, itu saya nilai menjadi suatu gebrakan yang saat ini memberikan impact cukup besar khususnya di wilayah Jawa Barat. Masih banyak saya lihat di Jawa Barat ini perusahaan-perusahaan yang walaupun dia berizin, dia melakukan kegiatan penambangan di luar IUP-nya. Kalau dia menambang di luar IUP-nya, berarti pelanggaran. Karena dia tahu itu melanggar, maka dia tidak melaporkan hasil produksinya kepada pemerintah. Kalau tidak melaporkan, maka tidak bayar pajaknya. Jadi saya juga punya cita-cita bahwa tambang kita di Subang itu bisa menjadi suatu pilot project, ya, di mana menjadi bisa berdiri beriringan tambang di Subang Selatan, berdekatan atau berdampingan dengan kawasan wisata, kebun teh ataupun teater ataupun gunung tambang perahu, dan berdekatan juga dengan dunia pendidikan. Kembali lagi di podcast LMND, kami mengundang satu tokoh yang berpengaruh di sektor usaha pertambangan. Itu minimalisir waktu, saya perkenalkan langsung narasumbernya, Pak Probo. Selamat datang di podcast LMND, Pak. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Arifin atas undangannya di LMND ini, ya, untuk mineral dan batu bara demi Indonesia Emas 2045. Pak, sebelum kita membahas isu tentang pertambangan, Pak, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Probo Junia Ruah Yudiarto, alumni dari Pertambangan ITB Angkatan 1974. Saya pemerhati sekaligus praktisi di bidang pertambangan umum, khususnya pertambangan mineral, bukan logam dan batuan. Di samping itu, saya juga saat ini mendapatkan amanah menjadi Ketua Asosiasi Tambang Batuan seluruh Indonesia, sekaligus menjadi anggota Dewan Penasehat Perhapi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, dan cukup aktif di perhimpunan tersebut sejak awal tahun 1990-an. Jadi saya bergerak di dunia tambang batu ini relatif nyaris 40 tahun. Demikian Pak Arifin. Udah lama, Pak, ya. Kali kan Bapak sampaikan bahwa Bapak ini konsentrasi usahanya di mineral bukan logam dan batuan, Pak, ya. Bedanya dengan mineral yang lain itu gimana, Pak? Jadi kita melihat undang-undang tambang yang lama bahwa ada 3 golongan pertambangan. Yang pertama golongan A, golongan B, dan golongan C. Saat ini dengan undang-undang baru menjadi mineral logam. Misalnya emas, nikel, timah, kemudian ada mineral batu bara, dan yang ketiga adalah mineral bukan logam dan batuan. Itu sendiri masih bisa dipecah kembali melihat fungsi kegunaannya dan jenisnya. Ada mineral bukan logam untuk kebutuhan tertentu, misalnya sama-sama limestone, tetapi yang satu digunakan untuk industri semen, yang lainnya untuk industri non semen. Ya. Kemudian
batuan ini juga bisa terdiri dari dua jenis. Satu untuk bahan galian atau bahan tambang konstruksi, yang kedua bisa untuk bahan galian industri. Jadi tergantung daripada penggunaannya. Demikian Pak Arifin. Jadi selama 40 tahun Pak, usaha Bapak ini konsentrasinya di industri atau di konstruksi Pak? Saya lebih banyak di konstruksi. Konstruksi. Ya, jadi dengan demikian kita melihat bahwa setelah air, maka mineral yang paling dibutuhkan untuk peradaban manusia modern adalah batuan dan semen. Yang lain-lainnya bisa tergantikan. Ya, jadi misalnya batu bara bisa diganti dengan bahan bakar fosil, sekarang menjadi energi yang terbarukan, bisa dengan pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Tapi kalau udah urusan batu dan semen, ya alhamdulillah Indonesia cukup kaya dengan resource seperti itu. Maka saya punya keyakinan bahwa seiring dengan keinginan bangsa kita itu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, maka mineral batuan ini ya akan sangat dibutuhkan dalam skala-skala yang tertentu pada setiap area atau wilayah kabupaten dan provinsi yang membutuhkannya. Jadi walaupun konsentrasi usaha Bapak di batuan ini mirip dengan mineral yang lainnya, terbatas juga Pak ya, dan tidak terbarukan, tapi soal posisi dalam kehidupan modern saat ini itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Pak ya. Ya hampir pasti ya Pak Arifin ya, kita lihat nih sekeliling ruangan kita ini, ruangan podcast ini, lantai kita juga dari bahan tambang batuan, dinding kita di belakang ini juga dari bahan mineral batuan. Sekali kita menginjakkan kaki ke jalan raya juga merupakan bahan batuan dan sebagainya. Ada sungai yang menghalangi kita, membatasi kita, perlukan dibuat jembatan, jembatannya juga membutuhkan bahan bangunan, konstruksi yang berasal dari bahan tambang. Demikian. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat tentang bahan galian ini Pak, tentu dalam pikiran masyarakat ini kan praktek pertambangan ini sangat mengubah lingkungan. Dalam orang sering katakan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Selama Bapak terlibat dalam praktek pertambangan di batuan ini, soal lingkungan itu Bapak sangat care soal itu ya, perhatikan dalam praktek pertambangan Bapak. Lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial masyarakat dan sebagainya, justru itu menjadi bagian dasar daripada kegiatan usaha industri pertambangan. Tanpa itu atau mengabaikan itu, maka di dalam perjalanannya, maka usaha pertambangan tadi itu pasti dipastikan ya akan berbenturan dengan banyak kepentingan yang mengandung hajat masyarakat banyak. Karena itu contoh satu, proses perizinan tadi dimulai dengan mungkin sebagian orang melihatnya mudah, wilayah izin usaha pertambangan. Banyak pengusaha yang masuk ke sana karena hanya berpikir kepada keuntungan materi atau ekonomi semata-mata, melupakan atau tidak paham atau nggak ada yang ngajarin ya bahwa intinya kegiatan prospecting atau kegiatan penyelidikan awal itu harus didahului dengan masalah-masalah lingkungan. Contoh satu, untuk menambang maka dibutuhkan lahan. Lahan itu milik siapa? Ya. Izin milik, pasti milik masyarakat atau milik institusi tertentu. Kemudian layak atau tidak layak, boleh atau tidak boleh. Karena itu prinsipnya adalah tahap awalnya harus memperoleh izin lingkungan dari masyarakat, justru bukan dari institusi. Institusi mohon maaf, ya biasanya pengusaha itu dengan mudah memperoleh
izin tersebut. Tetapi yang lebih tidak mudah adalah menyangkut kepada izin dari pemilik lahan dan masyarakat di sekitar pemilik lahan tersebut. Akan berpengaruh seperti apa kegiatan itu nantinya. Ya, karena itu umumnya untuk mendapatkan izin lingkungan tadi, satu si pemiliknya, kedua RT RW desa dan kecamatan serta masyarakat di sekitarnya, bahkan mungkin satu kampung atau satu desa atau satu kecamatan. Karena perubahan lingkungan, saya tidak selalu mengatakan sebagai kerusakan lingkungan, perubahan lingkungan yang cenderung negatif, cenderung merusak, itu tidak akan dirasakan hanya oleh masyarakat setempat. Akan ada ring 1, ring 2, ring 3, bahkan sampai ke tempat tujuan akhir. Itu berpengaruh, dan ketika itu tidak dilakukan kajian yang mendalam, maka umumnya bisa menimbulkan permasalahan bagi banyak pihak di kemudian hari. Setelah kita mendapatkan izin lingkungan, barulah dibawa ke yang disebut saat ini adalah forum PKKPR. Di situ lebih luas lagi, disiapkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota. Ya, jadi di situ untuk mendapatkan, zaman dulu namanya izin lokasi. Apakah tempat tersebut masuk dalam rencana tata ruang untuk pertambangan atau tidak? Apakah wilayah tersebut masuk di dalam lahan sawah dilindungi? Apakah peruntukan lahan di situ sebagai tempat wisata, perkebunan, ataupun yang lain-lainnya, yang apabila ada kegiatan pertambangan, dimungkinkan terjadinya gangguan lingkungan terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah ada. Bukan berarti bahwa di tempat tersebut pasti terjadi konflik, tidak. Akan ada kajian-kajian bagaimana misalnya sebuah kawasan bisa berdampingan antara wisata dengan pertambangan atau pertambangan dengan perkebunan dan sebagainya. Ini membutuhkan kajian mendalam yang nantinya setelah WIUK itu diterbitkan oleh dinas institusi terkait berdasarkan PKKPR yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, maka umumnya perusahaan diberikan IUP eksplorasi. Ya. Disitulah selama 3 tahun sampai dengan 5 tahun, bahkan bisa sampai dengan 10 tahun, perusahaan melakukan penelitian, pengkajian, analisis, sampai kesimpulannya nanti. Di sini kesalahan banyak perusahaan, kalau udah dapat IUP eksplorasi maka pasti visible. Seharusnya kesimpulan tadi adalah didasarkan kepada kajian yang ada, bukan copy paste. Contohnya satu saya, setelah saya mendapatkan IUP eksplorasi, kajian selama 2 tahun, ternyata lahan yang saya mohonkan untuk izin pertambangan tidak layak secara banyak ini, secara ekonomi, secara sosial, ya, dan secara lingkungan. Itu pasti akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif untuk siapapun juga. Karena itu 2 tahun setelah saya menerima IUP eksplorasi di Kabupaten Subang, saya kembalikan lagi IUP eksplorasi tadi itu ke Kementerian SDM atau Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Jadi memang di situ perlu kejujuran. Ya, terkadang banyak pengusaha memiliki IUP, apakah itu eksplorasi, apakah di IUP-OP, tetapi dengan data yang tidak sebenarnya, melakukan rekayasa data, ya, hanya sekedar untuk mencari keuntungan sesaat, fast track namanya. Nah, karena ketika suatu kegiatan tambang itu dilakukan, padat modal, padat karya, dan long year, membutuhkan jangka waktu yang panjang sekali. Jadi memang kita butuhkan bagi orang atau pihak tertentu yang menginginkan suatu bisnis atau usaha di bidang pertambangan harus betul-betul paham lahir dan batin. Siap Karena lahir juga, Pak. bagaimana? Siap lahir dan batin juga. Siap lahir dan batin. Dan
ibaratnya dunia tambang itu dari sejak kita kuliah, saya bisa merasakan bahwa ternyata mata kuliah yang diberikan itu memang multidisiplin, ilmu sosialnya, ilmu lingkungannya, ya dan lain-lainnya. Jadi ilmu tambangnya sendiri mungkin hanya baru bisa didapatkan ketika kita sudah terjun di lapangan. Kira-kira demikian, Pak. Banyak hal menarik untuk ditanyakan dari pernyataan Bapak barusan ya. Terutama soal izin tadi. Sebelum itu saya ingin bertanya, ada hal yang menarik ketika Bapak menyampaikan pelaku usaha pertambangan sebagiannya hanya mencari untung. Dan dengan begitu mengabaikan kesejahteraan masyarakat, lingkungan. Apakah secara tidak langsung Bapak ingin mengatakan bahwa oknum seperti inilah yang merusak citra pertambangan di mata masyarakat selama ini? Bisa begitu, karena kita sering bicara ada masalah buta huruf, ada buta hukum, dan ada juga buta tambang. Ya. Jadi tambang itu sama seperti usaha yang lain, pasti pengusahanya akan mencari keuntungan. Tetapi seringkali orang lupa, ini barang tambang ini ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam. Jadi kalau saya melihatnya harus agak sangat hati-hati sekali di dalam kita mengelola bahan tambang ini. Seolah-olah tambang itu mudah dibandingkan dengan misalnya pertanian. Nambang itu nggak perlu pupuk, ya, nggak perlu kita cangkul dulu, ya, nggak perlu di airi dan sebagainya, seolah sudah ada. Ya, kemudian bawa alat berat ataupun membawa suatu peralatan tambang, digali kemudian dapat untung. Padahal kan ciptaannya Tuhan, ya. Jadi tidak semudah itu dan tidak boleh semurah itu. Ya, tidak boleh semurah itu. Maksud saya semurah itu apa? Ketika dia berpikir hanya untuk keuntungan pribadi perusahaannya saja, maka dia akan melupakan kewajiban-kewajiban yang lain yang sudah bagusnya di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan turutannya, tetapi sering diabaikan karena masalah pengawasan saja yang kurang. Ya, sebetulnya dia cukup untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya, dan itu semua diatur, pemberdayaan masyarakat, company social responsibility-nya, ya, kemudian bahkan kalau kita bicara bahan tambang itu, khususnya mineral batuan ini, jarak atau jalan dari posisi tambang ke tempat proyek itu ada, itu pun pasti terdampak dengan beban muatan truk, dengan lebar jalan yang ada, dengan kepadatan lalu lintas, dengan fungsi ataupun tujuan pengguna jalan yang lain yang ada, sehingga di beberapa wilayah itu sudah dibuatkan suatu aturan-aturan, misalnya pada jam sekian sampai dengan jam sekian, karena adanya kegiatan lain yang cukup padat di jalan raya yang terbatas tersebut, maka dilakukan pembatasan baik ukuran truk maupun jam operasi truk tersebut. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman, itu tadi ya, bahwa pertambangan itu tidak mudah. Diingat ya teman-teman, pertambangan itu tidak mudah, jangan karena tergiur dengan untung yang sangat banyak lalu mau terjun ke dunia usaha pertambangan, Mbak ya. Tadi Bapak mengatakan Bapak pernah melakukan usaha pertambangan di Subang, Jawa Barat ya, Pak ya. Betul. Saya lihat di Jawa Barat ini dengan gubernur terpilih saat ini itu ada riak-riak, Pak, ada riak-riak soal penertiban tentang tambang ilegal yang ada di Jawa Barat.
sesuai yang Bapak sampaikan tadi, bahwa semangat yang dilakukan oleh Gubernur terpilih ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, bahwa sudah semestinya pertambangan ini ditertibkan agar kemudian tidak merusak lingkungan Betul. dan kemudian membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat banyak, terutama Pak ya. Kira-kira menurut Bapak pandangannya soal tindakan Gubernur Jawa Barat terpilih ini gimana Pak? Ini menarik. Ya. Ya, kejadiannya juga baru saja terjadi. Saya kebetulan ketua asosiasi seluruh Indonesia, kebetulan juga punya tambang yang sudah beroperasi di Kabupaten Subang dan juga sedang memproses sebuah perusahaan yang lain di Kabupaten Subang, proses perizinannya. Gerakan, saya mengatakan gerakan atau gebrakan atau sidak dari Pak Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih saat ini sudah terlantik, ya, itu saya nilai menjadi suatu gebrakan yang saat ini memberikan impact cukup besar khususnya di wilayah Jawa Barat. Kenapa? Dengan cara, saya katakan dengan cara, Pak Deddy itu memviralkan tindakannya, maka dengan cepat ya itu gerakan tadi itu diketahui oleh banyak warga masyarakat di sekitar Kabupaten Subang maupun Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia. Dan saya sangat berharap bahwa gebrakan tadi itu memberikan dampak positif karena sebelumnya biasa dilakukan gerakan-gerakan sidak oleh aparat-aparat yang lain. Tapi biasanya dilakukan secara tertutup dan diselesaikan secara tertutup juga. Ya, misalnya hari ini dilakukan suatu gerakan sidak oleh sebuah institusi ramai hanya di lingkungan terbatas, ditangkap, dibawa ke markas, kemudian dikenai sanksi secara terbatas dan keesokan harinya beroperasi produksi lagi dan seolah-olah menjadi dilindungi oleh aparat tersebut setelah membayar jumlah tertentu. Gerakan Pak Deddy, saya perhatikan, memberikan reaksi bagi para penambang yang terkena sanksi dihentikan tadi oleh Pak Deddy, hingga sampai kepada demonstrasi, unjuk rasa. Dan sikap daripada Pak Gubernur Jawa Barat ini, saya katakan cukup lihai, ya, dengan mudah di counter itu, ya, sehingga gerakan-gerakan demonstrasi masyarakat yang mengaku sebagai penambang tidak berizin tadi ingin tetap menjalankannya dengan jalan pintas, itu mereka tidak berani lagi melakukan kegiatan tambang tanpa izin. Ya, memang di sini permasalahannya mereka itu apakah pengusaha atau orang tertentu yang melakukan tambang tanpa punya niat izin, tapi setelah saya ikut turun ke bawah, saya perhatikan beberapa orang sebetulnya sudah pernah mencoba untuk mengurus izin. Tetapi tadi buta tambang, tidak ada atau kurangnya pembinaan dari instansi-instansi terkait sehingga mereka tersesat di dalam usahanya untuk menjalankan usaha tambang. Misalnya, mereka datang ke oknum tertentu, memberikan sejumlah uang bahwa izin tadi dengan mudah didapat, tanpa tahu bagaimana prosedur dan tata cara memperoleh izin tersebut. Ya, sehingga karena merasa sudah membayar, maka mereka merasa sudah mendapatkan izin.
Sementara yang dibayarnya tadi juga dengan aturan perundang-undangan yang saya katakan tiada hari tanpa peraturan baru, gagal paham juga, sehingga mereka tidak berhasil untuk memperoleh izin pertambangan bagi orang yang sudah membayarnya. Karena institusi sekarang, Dinas SDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, serta dinas-dinas yang lainnya, itu selalu bertindak untuk dan atas nama peraturan perundangan yang sudah terbit. Kira-kira seperti itu. Jadi gerakan Pak Dedi itu per hari ini sudah cukup lama, ya saya memperhatikan di wilayah Subang, memang betul terjadi kekosongan suplai bahan material dikarenakan tambang-tambang yang tadinya mensuplai proyek-proyek tertentu saat ini sudah tidak berani lagi untuk melakukan kegiatannya tanpa izin. Demikian, Pak. Menurut Bapak bahwa sepemahaman saya Pak ya, jadi tinggal dikoreksi sebentar Pak kalau sudah ada Pak ya, dan ingin Bapak sampaikan soal praktek pertambangan yang tidak mematuhi undang-undang di Jawa Barat itu, pemerintah turut andil dalam hal itu ya, karena tidak ada pembinaan terhadap mereka yang ingin terlibat di dalam usaha pertambangan. Menurut Bapak, apa yang mesti dilakukan pemerintah supaya tadi kan ada konsekuensi ternyata dari penutupan tambang itu, ada konsekuensi suplai bahan baku terhadap proyek-proyek yang ada di Jawa Barat. Nah, supaya ini tidak terjadi efek domino yang kira-kira begitu Pak ya, mungkin Bapak bisa memberikan saran kepada pemerintah supaya ini tidak terkesan overacting. Benar kan? Ketika itu hanya viral, kemudian tadi Bapak sampaikan setelah penangkapan, ya ada yang beroperasi lagi. Dan kira-kira apa saran Bapak terhadap pemerintah Jawa Barat untuk menjawab permasalahan terkait tata usaha pertambangan yang ada di Jawa Barat, Pak? Baik, Pak Arifin. Ini kembali ya, masalahnya itu sebetulnya adalah kemauan. Mau atau tidak mau. Mau beres atau tidak mau beres. Saya melihat dari Dinas PSDM Provinsi Jawa Barat sudah melakukan upaya ataupun ikhtiar agar hal ini tidak terulang lagi di masa depan. Pertama adalah melakukan sinkronisasi antar institusi, baik yang ada di Dinas OPD Provinsi Jawa Barat maupun yang ada di tingkat kabupaten kota. Jadi kata kuncinya mungkin adalah sinkronisasi antar institusi yang terlibat, ya, termasuk para pengusahanya, termasuk masyarakat umum yang mungkin belum tahu tapi suatu saat ingin juga berusaha, berupaya di bidang pertambangan. Nah, setelah itu bicara kepada tata ruang wilayah. Ya. Ini harus betul-betul, karena kalau sudah masuk ke dalam wilayah pertambangan atau WP untuk penerbitan BIUP ataupun nanti ada wilayah izin pertambangan rakyat, maka itu undang-undangnya menyatakan wilayah tersebut memang akan menjadi wilayah yang diizinkan, dibolehkan, terutama kepada para pengusaha pertambangan untuk melakukan kegiatan tambang di situ. Nah, kalau itu dirubah-rubah lagi, maka kepastian hukumnya juga menjadi tidak ada. Nah, dengan adanya gerakan-gerakan seperti itu, yang kita harapkan adalah sebetulnya dilakukan sebatas proporsional saja, seimbang ataupun harmonis. Jangan sampai juga kebablasan, ya, kebablasan dalam arti kata bahasa-bahasa viral yang digunakan itu terkadang bagi orang-orang tertentu yang tidak paham bahwa Pak Deddy Mulyadi anti tambang. Saya memandangnya tidak, ya. Beliau ataupun banyak pejabat di daerah bukan anti tambang, tapi sebenarnya anti tambang tanpa izin. Bukan hanya tambang tanpa izin yang tidak disukai, tetapi juga kita semua tentunya tidak menyukai
adanya tambang berizin tapi tidak melaksanakan kaidah tata kelola pertambangan dengan baik. Jadi tetap saja pelanggaran bisa dilakukan baik oleh penambang tanpa izin ataupun oleh perusahaan ataupun penambang yang berizin. Justru hati-hati saja. Ya, kadang-kala perusahaan yang berizin itu melakukan perkeliruannya itu lebih besar daripada yang tanpa izin. Karena mereka merasa sudah terlindungi dengan memperoleh izin. Contohnya apa? Pajak daerah. Pajak daerah atau pajak MBLB itu merupakan hak negara ataupun hak pemerintah daerah. Ya, masih banyak saya lihat di Jawa Barat ini perusahaan-perusahaan yang walaupun dia berizin, dia melakukan kegiatan penambangan di luar IUP-nya. Kalau dia menambang di luar IUP-nya, berarti pelanggaran. Karena dia tahu itu melanggar, maka dia tidak melaporkan hasil produksinya kepada pemerintah. Kalau tidak melaporkan, maka tidak bayar pajaknya. Nah, ini efek domino negatifnya ini pasti akan merugikan banyak pihak. Tetapi juga kembali lagi tadi harus seimbang, harus harmonis. Pernyataan tadi mengenai tambang itu jelek, tambang itu buruk, tambang itu merusak, tentunya harus dengan penjelasan yang lebih transparan, sehingga bagi pihak-pihak tertentu akan memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan suatu gerakan menghambat investasi yang ada di Jawa Barat. Ya, karena kelihatannya kan menjadi kontradiksi. Di satu sisi, mari kita tutup tambang batuan, tapi di sisi yang lain, Pak Devi Mulyadi, Pak Gubernur, mari kita bangun infrastruktur menjadi yang the best untuk di Provinsi Jawa Barat. Bangun jalan yang bagus, tingkatkan jalan, lebarkan jalan. Yang tadinya jalan provinsi lebar 7 meter kalau perlu jadi 10 meter, karena sudah berlaku hampir 70 tahun, tingkatkan sehingga nantinya baik bus wisata yang besar-besar bisa menuju ke tempat destinasi wisata, tetapi apabila di wilayah tersebut juga ada kegiatan produktif yang lainnya, apakah itu tambang ataupun industri yang lain, itu bisa berjalan bila sesama bus dan truk dilarang saling mendahului. Kira-kira demikian, Pak Arifin. Jadi walaupun perusahaan sudah memiliki izin usaha pertambangan, ternyata masih ada ruang-ruang nakal ya Pak yang bisa dimanfaatkan supaya menghindar dari kewajiban-kewajiban di mana itu merugikan daerah Pak ya. Sangat terbuka ya. Tapi kembali kepada begini, kemungkinan kami dari Asosiasi Tambang Batu Indonesia, ya walaupun kita sebetulnya lebih banyak 90% itu golongan UMKM sebetulnya dibandingkan dengan golongan mineral logam ataupun batu bara. Ya, ada memang beberapa peraturan perundangan yang cukup menghambat iklim investasi di bidang tambang batuan. Sangat diperlukan, ya, tetapi tidak mudah bergerak karena batasan-batasannya, di mana skala tambang batuan yang kecil ini diperlakukan sama dengan proses perizinan ataupun ketetapan ketentuan yang diberlakukan pada mineral logam ataupun mineral batu bara. Contoh satu, saya berproses izin karena sesuatu dan lain hal, ya, bisa dikatakan tidak mudah untuk mencari salahnya di mana, tapi ya sabar saja dan tawakal saja. Salah satu perusahaan saya sudah tahun ke-6 ini ngurus izin belum juga terbit. Ya, tapi saya paham bahwa sebagian besar di antaranya bukan daripada kesalahan pembuat kebijakan. Kadang-kadang kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Oh, ada introspeksi bahwa kenapa izin itu menjadi lama, katakanlah kami memilih konsultan yang salah dan sebagainya, sehingga analisa kajiannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang terbaru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
tambang batuan Indonesia ini, tambang batuan ini mempunyai periode izin yang terlampau singkat, hanya 5 tahun, dengan perpanjangan 2 kali, jadi 15 tahun. Sementara proses izinnya membutuhkan waktu yang cukup panjang, jadi seolah menjadi tidak sebanding. Padahal namanya kegiatan tambang membutuhkan investasi juga yang tidak sedikit. Karena itu mungkin kita ingin mengusulkan agar batas daripada tambang batuan ini jangan dibatasi terlampau pendek periodenya. Misalnya dari 5 tahun bisa menjadi 10 tahun, itu jauh lebih baik daripada periode yang terlalu pendek sehingga menyulitkan bagi pengusaha untuk berkembang. Di samping itu adanya suatu ketentuan peraturan bahwa setelah masa perpanjangan kedua, yaitu menuju ketiga, 15 tahun kemudian izin ini harus dikembalikan dan reklamasi 100%. Padahal cadangan di tambang tersebut bukan kita tidak bisa melakukan reklamasi, tetapi aneh sekali setelah upaya-upaya reklamasi yang membutuhkan untuk 100% itu bisa 2 atau 3 tahun kegiatan tambang tadi ditutup, kemudian diizinkan untuk ditambang lagi. Jadi kan aneh tapi nyata. Nah, ini peraturan-peraturan ini sedang kita coba sampaikan ke instansi yang terkait agar dilakukan kajian-kajian lagi, karena masalahnya walaupun perizinan sekarang diterbitkan oleh pemerintah provinsi, tapi kalau sudah bicara peraturan perundang-undangan yang ada di kantor pusat ya di Jakarta, maka perlu dilakukan suatu kajian akademis yang lebih komprehensif. Jadi memang diperlukan kesabaran sedikit lagi, tetapi diharapkan dengan adanya perubahan-perubahan itu bisa membawa angin segar yang lebih baik lagi agar iklim berusaha tambang batuan ini bisa menjadi lebih berkembang. Tidak melihat kepada devisa, karena berbeda dengan mineral logam dan batu bara yang relatif lebih banyak untuk ekspor, masalah devisa. Untuk tambang batuan ini angka pajaknya relatif kecil, tetapi manfaat daripada keberadaan mineral batuan ini multiplier efeknya baik menyangkut kepada tenaga kerja, kegiatan pembangunan di setiap wilayah kabupaten kota, ya, itu memberikan efek yang cukup besar. Hanya saya belum pernah menghitung seberapa besarnya. Mungkin perlu ada yang bisa menghitung itu, sehingga pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi juga bisa memberikan suatu kebijakan-kebijakan agar usaha ini bisa berkembang sama dengan usaha-usaha yang lainnya. Sebagai contoh satu adalah ketika sebagian wewenang tadi sudah didelegasikan dari kementerian kepada gubernur, mungkin ada beberapa aturan yang pemerintah provinsi dapat juga mensubdelegasikan kewenangannya kepada pemerintah di kabupaten atau cukup bupati dan sebagainya. Contoh satu, ada suatu dinas institusi yang apabila ini semua dikerjakan di provinsi, maka SDM yang ada di provinsi tersebut punya jumlah yang terbatas, sehingga panjang antrian untuk memproses dokumen tersebut menjadi cukup panjang, ya. Sementara di kabupaten cukup banyak tenaga ahli ASN yang punya kompetensi untuk memutuskan apakah usaha tadi itu bisa layak diusahakan di kabupaten tersebut. Apalagi nantinya dampak daripada kegiatan usaha ini jauh lebih banyak dialami oleh wilayah kabupaten kota. Jadi pantas saja harusnya beberapa, misalnya di bawah 50 hektar cukup oleh dinas lingkungan hidup yang ada di kabupaten kota. Di atas 50 hektar silahkan diproses di provinsi.
Untuk yang lebih besar lagi silakan di kementerian misalnya. Nah, dengan begitu saya berharap bahwa proses-proses perizinan yang ada untuk mineral batuan ini ke depannya bisa menjadi sama baiknya dengan usaha-usaha yang lain. Menurut Bapak, dalam sektor mineral bukan logam dan batuan ini itu seperti anak tiri dalam strata pertambangan itu, Pak ya? Anak tiri ya? Saya mengatakannya ini golongan dizolimi. Dizolimi, tapi tidak, itu hanya sekedar guyonan saja. Tapi saya katakan bahwa apabila, kadang-kadang kepikiran, apa ini selain dirjen mineral dan batu bara perlu ada dirjen batuan? Dirjen batuan. Ya, kalau perlu seperti itu, karena memang sifatnya spesifik. Ya, bahkan untuk beberapa hal tertentu, apabila dia hanya cut and fill saja, misalnya di sebuah kampung ingin dibangun puskesmas atau sekolahan, ada kegiatan pemanfaatan daripada batuan tadi, itu kalau hanya bangun 1 kelas, 2 kelas, terus perlu IUP yang proses izinnya tahunan, rasanya nggak masuk akal. Nah, itu perlu ada suatu terobosan dari pihak pemerintah provinsi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, yang penting dikendalikan oleh misalnya kepala desa ataupun kecamatan ataupun oleh bupati, sehingga maksud dan tujuan daripada pembangunan fisik di negeri kita ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih murah, dan dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi. Begitu Pak Arif. Dan dalam sektor usaha galian batuan ini, Pak, itu di Jawa Barat sana kira-kira dalam perkiraan Bapak memiliki efek terhadap tenaga kerja berapa banyak, dan kemudian melibatkan sektor UMKM berapa banyak, Pak? Saya jujur belum pernah menghitung itu secara detail, ya. Tetapi Jawa Barat ini mempunyai potensi untuk mineral batuan, tambang batuan ini yang cukup besar sebetulnya. Misalnya kita tahu bahwa Indosemen membutuhkan mineral limestone berada di Provinsi Jawa Barat. Selain Indosemen, ada juga Semen Indonesia Group berada di wilayah Bogor juga. Ada juga Semen Siam berada di wilayah Sukabumi. Kemudian ada semen, saya lupa namanya, ya, dari China juga ada di Kerawang, dan ada Indosemen yang lain berada di Cirebon. Data angka dari berapa jumlah kebutuhan batuan yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia memang tidak ada data yang akurat, tetapi dengan melihat bahwa kapasitas pabrik semen yang ada di Indonesia itu lebih kurang 60 juta ton per tahun dari kapasitas terpasang lebih kurang 100 juta ton, maka saya perkirakan bahwa kebutuhan batuan dan pasir ini di Indonesia itu antara 500 juta sampai dengan 800 juta ton setiap tahunnya. Bersyukur ya, semua hampir pasti dari Sabang sampai Merauke ya, cadangan daripada batuan ini keberadaannya cukup ada. Kalau tidak, maka akan menjadi sangat mahal sekali. Ya, kita masih bisa mendapatkan batuan dengan harga lebih kurang Rp150.000 per ton. Ya. Bayangkan jika itu di beberapa daerah tertentu, kabupaten tertentu, karena tidak ada cadangan terpaksa diimpor dari provinsi yang lain, maka harganya bisa menjadi 3 kali atau 4 kali lipat. Maka dengan demikian kegiatan infrastruktur di wilayah tersebut pasti akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Mengenai tenaga kerja, tambang batuan ini juga bisa dilakukan baik secara mekanis, ya, memakai alat-alat berat, tapi banyak juga yang dilakukan, contohnya satu di wilayah
Subang sendiri ada namanya tukang tampol. Kalau di wilayah Jawa Tengah itu memanfaatkan dari lelehan Gunung Merapi, Jawa Timur ada Gunung Lawu, ya. Di Bali dari Gunung Agung ataupun Gunung Batur, di Nusa Tenggara Barat juga banyak deposit mineral batuan dari Gunung Rinjani. Itu bisa dilakukan secara manual oleh masyarakat. Banyak, hanya di sini memang diperlukan adanya tenaga ahli atau SDM yang sangat memahami bahwa tambang tadi itu tidak mudah dan tidak boleh dimudah-mudahkan, terutama berkaitan dengan persyaratan keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan di sekitarnya. Demikian Pak Arif. Soal SDM yang berkualitas itu Pak, perusahaan melakukan pelatihan mendorong pekerjaannya untuk meningkatkan kualitasnya supaya menghindari kesalahan-kesalahan dalam praktek pertambangan. Dulu terbatas perguruan tinggi yang bisa mengeluarkan alumni tambang. Tapi saat ini saya tidak tahu persisnya, tapi seingat saya lebih dari 50 perguruan tinggi ya, sudah memiliki program pendidikan pertambangan. Dengan demikian, melihat jumlah provinsi yang ada di Indonesia dan jumlah perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan tambang dan ada Perhapi di situ, dan masing-masing perguruan tinggi pasti punya ikatan alumni tambang. Saya kira keberadaan daripada tambang batuan ini di setiap wilayah kabupaten dalam skala yang katakanlah kecil menengah, ya, itu menjadi suatu peluang bagi pendidikan, dunia pendidikan, baik yang berpendidikan dasar tambang ya, maupun yang lainnya. Kenapa? Karena tambang ini merupakan suatu industri atau usaha yang multidisiplin. Ya, bandingkan dengan industri yang lain mungkin terbatas. Tapi kalau tambang ini hampir semua bidang keilmuan itu bisa diserap di dunia tambang ini, baik lingkungannya, kemudian mekanikalnya, elektrikalnya, dan lain-lainnya, sehingga keberadaan tambang yang berada di dekat perguruan tinggi, universitas maupun SMK itu bisa didorong dengan kewajiban-kewajiban mereka di CSR maupun pemberdayaan masyarakatnya, fokus kepada membantu dunia pendidikan yang ada di sekitarnya. Saya kira seperti itu. Jadi saya juga punya cita-cita bahwa tambang kita di Subang itu bisa menjadi suatu pilot project, ya, di mana bisa berdiri beriringan tambang di Subang Selatan, berdekatan atau berdampingan dengan kawasan wisata, kebun teh ataupun teater ataupun gunung tangkuban perahu, dan berdekatan juga dengan dunia pendidikan. Karena UPI atau dulu namanya IKIP Bandung itu dalam waktu dekat juga akan dipindahkan ke Subang Selatan. Nah, dengan demikian, saya bisa katakan bahwa tambang Subang Selatan itu suatu saat nanti tidak juga bisa berusaha semaunya sendiri, ya, dan tidak perlu pengawasan dari kawan-kawan di inspektur tambang. Karena apa? Akan diawasi oleh masyarakat sekitarnya sendiri. Pasti mereka biasanya menjadi lebih ketat lagi, meningkatkan disiplinnya lagi untuk usaha mereka itu bisa berjalan dengan lebih baik dan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam usaha yang berdampingan itu Pak, ada satu keraguan dalam pikiran saya bahwa dengan aktivitas pertambangan itu yang keluar masuk terus bertemu dengan pengendara-pengendara lain Pak,
apakah tidak ada keraguan soal kecelakaan dalam lalu lintas ketika satu jalan ini disatukan untuk berbagai usaha-usaha, Pak? Dilematis ya, karena intinya angkutan tambang itu pengusaha berusaha untuk menekan biaya semurah-murahnya. Untuk menekan biaya semurah-murahnya, maka dia mempergunakan truk yang sebesar-besarnya, ya, sehingga dibutuhkan suatu kesadaran. Ya, misalnya untuk wilayah tertentu jangan gunakan truk tronton, gunakanlah truk yang ukuran medium ataupun ukuran kecil, ya. Dan itu sudah dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, di mana ada pembatasan truk besar itu hanya bisa dioperasikan pada jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi, sementara siang harinya hanya diizinkan yang lewat adalah truk-truk kecil. Kabupaten Subang juga sudah menerapkan itu, ya, misalnya pada hari Sabtu dan Minggu dan hari libur, di mana di situ biasanya banyak kegiatan turis-turis untuk berwisata ke arah Sari Atot, Tanjung Priok dan arah Bandung, maka dilakukan pelarangan angkutan barang-barang tambang pada hari-hari tersebut. Hanya sebetulnya kalau saya perhatikan, ke depannya memang ada baiknya pemerintah provinsi juga, karena berkaitan dengan kebutuhan material untuk pembangunan di wilayah segitiga rebana, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Majalengka, Sumedang, dan Cirebon, itu membuatkan juga suatu jalan khusus tambang. Tetapi jika memang itu membutuhkan biaya terlalu besar, mungkin lebih baik apabila melakukan kerjasama, ya, dengan usaha yang ada di wilayah tersebut untuk meningkatkan jalan raya provinsi yang ada, mungkin lebih lebar dan lebih kuat. Biayanya apabila itu dibebankan kepada pengusaha tambang sudah pasti hampir tidak mampu. Apabila itu hanya provinsi saja yang membiayai juga akan menjadi beban yang cukup besar. Tapi apabila dilakukan secara gotong royong antara pengusaha wisata, pengusaha perkebunan yang ada di sana, kemudian pengusaha tambang di sana bersama pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi, saya rasa itu bukan suatu hal yang muskil untuk dapat dilakukan. Karena saya lihat di daerah Rumpin itu, Pak, dan Parung Panjang, karena ada aktivitas pertambangan, terus ke dalam pertambangan itu, sehingga kerap terjadi kecelakaan dengan pengendara umum, dan itu pula yang disampaikan oleh Pak Gubernur terpilih di Jawa Barat yang dia sampaikan, dan dia juga ternyata punya niat tahun 2026 untuk membangun jalan khusus tambang, Pak. Jadi solusi itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Dedi itu sama juga yang disampaikan oleh Bapak, tapi itu perlu dikerjakan secara bersama-sama ya, Pak, supaya tidak ada beban biaya yang sangat besar terhadap salah satu sektor, Pak, ya. Saya kira disampaikan oleh Pak Dedi, jadi terima kasih Pak Dedi ya, karena ini udah 2 gubernur sebelumnya, ya, belum terwujud juga. Padahal kegiatan jalan khusus tambang itu bisa dikatakan bahwa jalan tersebut, jalur Parung Panjang, jalur Rumpin, itu diciptakan oleh para pengusaha tambang batu yang ada di Rumpin dan di Cigudeg. Ya, saya ikut terlibat di sana ketika masih dalam posisi sebagai karyawan. Dulu namanya ABKI, Asosiasi Bahan Galian Konstruksi Indonesia, di mana kita asosiasi di sana itu membangun, merawat, memperbaiki jalan di wilayah Rumpin, Parung Panjang hingga Tangerang, itu sepanjang 42 km. Itu dibiayai dari kita untuk kita, para pengusaha tambang dan pengusaha angkutan, ya, bekerja sama. Tetapi
dalam perjalanan waktunya itu mungkin belum terkelola dengan baik. Yang baru periode 2 gubernur yang lalu ada ide untuk membuat jalan khusus tambang yang tadinya akan melalui jalur Cigudeg ke arah Parung Panjang, tetapi dalam perjalanannya mungkin akan diubah jalur tersebut dari Kecamatan Cigudeg kemudian Kecamatan Rumbin untuk masuk ke Kecamatan Serpong dengan rencana adanya jalan tol JOR-R3 dari Bogor ke arah Sawangan dan ke arah BSD. Jadi mudah-mudahan itu bisa terrealisir. Maksud dan tujuan Pak Dedi betul. Toh pemerintah provinsi mempunyai budget anggaran untuk peningkatan jalan. Tetapi walaupun sudah ditingkatkan jalannya, katakanlah dari beton yang tadinya dikorupsi menjadi 20 cm menjadi kembali 20 cm, tetapi apabila terjadi overdesign dan overloading dari truk yang ada, maka jalan tersebut dalam waktu singkat akan rusak kembali. Padahal ketentuan ketetapannya sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang ada kir kendaraan, ada batasan-batasan maksimum kendaraan, ya, tekanan gandar setiap sumbu seperti apa. Jika itu bisa dibatasi dengan baik, jalannya ditingkatkan, tapi muatan truk ikuti prosedur angkutan yang ada, maka insya Allah terjadinya kecelakaan tadi itu bisa terhindari dari awal. Saya kira begitu. Oke Pak, kita sudah sampai di segmen terakhir dalam podcast kita. Sebelum mengakhiri, mungkin sebagai Ketua Umum Asosiasi Tambang Batuan Indonesia yang merasa dizolimi Pak ya, goyangnya tadi Itulah juga lah, itu nanti ada yang marah aja jolingin seperti itu. Ya. Kemarin kan baru revisi Undang-Undang Minerba Pak. Ya. Mungkin ada baiknya pemerintah untuk membuat aturan khusus soal batuan ini Pak, agar kemudian sektor usaha ini berkembang dan kemudian punya manfaat yang berkelanjutan terhadap masyarakat dan daerah. Silakan Pak. Baik, jadi berkaitan dengan revisi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang kemarin juga baru dilakukan revisi kembali, itu dari revisi tahun 2009. Kita menyadari bahwa Undang-Undang Minerba tersebut terbentuk karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami merasakan bahwa undang-undang itu pun dibuat agak terburu-buru, sehingga isinya memang belum sempurna. Sehingga saya sangat berharap bahwa hanya juga jangan seperti yang kemarin agak terlampau cepat sehingga sosialisasinya juga kurang. Ya, saya sangat berharap bahwa untuk ke depan nanti diperlukan kajian-kajian yang matang sehingga ke depannya khususnya untuk mineral batuan, tambang batuan ini diperbaiki kembali, direvisi kembali peraturan-peraturan agar tambang batuan ini dapat berkembang menuju Indonesia Emas 2045. Saya kira begitu, Pak Arifin. Terima kasih Pak. Pesan bagi pemerintah dalam revisi Undang-Undang Minerba kemarin, ternyata ada yang terlewat ya. Jadi mohon ke depan, seperti yang disampaikan oleh Pak Probo, agar memperhatikan semua sektor usaha tentang pertambangan ini untuk kemudian memberikan kontribusi yang baik bagi daerah ataupun negara. Terima kasih kepada semua orang yang sudah menonton podcast RMND. Silakan nantikan tamu-tamu luar biasa selanjutnya untuk kemudian memberikan pemahaman pendidikan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih sama-sama Pak Arifin. Terima kasih.